Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumina Jati. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara menentukan terminal CSR pada kompresor hermetik. Sebagai motor penggerak piston pada kompresor hermetik adalah motor induksi satu fasa jenis split phase motor ataupun kapasitor motor. Sebelum mulai mengukur terminal CSR pada kompresor hermetik, kita harus mengingat kembali konstruksi dasar motor satu fasa, yaitu bahwa motor satu fasa memiliki dua macam kumparan. Yang pertama, kumparan utama, main winding atau running winding, yang warna merah. Kemudian yang kedua, kumparan bantu atau starting winding yang warna hijau. Kedua kumparan memiliki karakteristik yang berlawanan, di mana kumparan utama mempunyai diameter kawat yang besar, jumlah lilitannya sedikit, sehingga hambatannya kecil. Sedangkan kumparan bantu mempunyai diameter kawat yang lebih kecil, jumlah lilitan kawatnya lebih banyak, sehingga hambatannya lebih besar daripada kumparan utama. Setelah kita paham secara teori, mari kita sederhanakan agar ketika praktek di lapangan, ilmu ini lebih mudah untuk diingat. Jadi, motor satu fasa memiliki dua macam kumparan. Ini kumparan utama atau running winding. Awalnya diberi kode R1, R ini running ya. Akhirnya diberi kode R2. Selanjutnya kumparan bantu atau starting winding. Awalnya diberi kode S1, S ini starting. Akhirnya diberi kode S2. Di sini yang perlu kita ingat dari ciri-ciri kumparan utama dan kumparan bantu cukup hambatannya saja, di mana untuk kumparan utama hambatannya kecil, sedangkan untuk kumparan bantu hambatannya lebih besar daripada kumparan utama. Pada kompresor hermetik, salah satu ujung dari kedua kumparan dikopel jadi satu, bisa S1 dengan R1 atau S2 dengan R2. Kemudian titik gabung tadi diberi kode C atau common, titik bersama. Sedangkan ujung yang lain dari kumparan utama diberi kode R, dan ujung yang lain dari kumparan bantu diberi kode S seperti gambar berikut. Agar mendekati bentuk terminal CSR pada kompresor hermetik, kita tempatkan kumparan dengan posisi seperti gambar. Kemudian kita misalkan di sini terminal X, ini terminal Y, dan ini terminal Z. Misalkan dari hasil pengukuran dengan multimeter pada posisi ohm diperoleh data sebagai berikut. Antara terminal X dengan Y diperoleh 50 ohm, kemudian X dengan Z diperoleh 10 ohm, dan Y dengan Z diperoleh 60 ohm. Dari data di atas, hambatan terbesar yaitu 60 ohm merupakan hambatan gabungan atau hasil rangkaian seri dari hambatan kumparan utama dengan hambatan kumparan bantu. Ketika kita mengukur hambatan terbesar, maka terminal yang tidak diukur, X, merupakan terminal gabung
antara ujung kumparan utama dan ujung kumparan bantu yang disebut terminal C atau common seperti gambar berikut. Sekarang kita lihat hambatan antara C dengan Y 50 ohm dan hambatan antara C dengan Z 10 ohm. Sudah kita pahami bersama bahwa starting winding hambatannya lebih besar daripada running winding. Sehingga hambatan antara C dengan Y 50 ohm ini adalah hambatan dari starting winding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Y merupakan terminal S dan Z merupakan terminal R seperti gambar berikut. Setelah memahami secara teori, mari kita praktek menentukan terminal CSR pada kompresor hermetik. Di sini ada dua buah kompresor, yaitu kompresor untuk AC. Ini tampak terminal CSR-nya, biasanya kompresor AC terminalnya di bagian atas. Kemudian satu lagi, ini kompresor untuk kulkas, biasanya terminalnya berada di samping. Karena caranya sama, kita pakai saja salah satu ya. Kita pakai kompresor kulkas ini untuk praktek menentukan terminal CSR. Sebelumnya kita siapkan multimeter. Kita letakkan pada batas ukur ohm posisi kali 1 karena tahanan pada kumparan motor kompresor ini kecil. Sebelum mulai mengukur, pastikan multimeter sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Mari kita mulai melakukan praktek. Langkah pertama, kita gambar dulu posisi terminalnya, agar kita mudah untuk menuliskan hasil pengukuran. Posisi gambar sesuai dengan aslinya ya. Selanjutnya kita ukur secara acak ketiga terminal dan hasilnya kita tuliskan di gambar yang sudah kita buat tadi. Untuk pengukuran hambatan terminal yang ini, hasilnya menunjukkan 42 ohm. Kita berpindah ke terminal berikutnya. Yang ini multimeter menunjuk 32 ohm. Sedangkan terminal yang terakhir ini multimeter menunjukkan angka 75 ohm, 74 ohm. Ya. Hasil pengukuran ini kemudian kita tuliskan di kertas yang sudah kita buat tadi. Dari hasil pengukuran, sekarang kita tinggal menentukan terminal CSR-nya sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari. Kita posisikan multimeter pada hambatan terbesar. Di sini tadi diperoleh hambatan terbesar 74 ohm. Maka terminal yang tidak diukur, terminal yang bebas, berarti ini
adalah terminal C atau common. Selanjutnya kita posisikan dari terminal C dengan kedua terminal lainnya. Hasil pengukuran tadi di sini menunjukkan 42 ohm. Kemudian yang di sini menunjukkan 32 ohm. Kita ketahui bahwa hambatan starting winding lebih besar daripada running winding, sehingga yang ini tadi 42 ohm, lebih besar daripada 32 ohm, maka dapat disimpulkan terminal yang ini adalah terminal S karena hambatannya lebih besar, dan terminal yang ini adalah terminal R karena hambatannya lebih kecil. Selesai sudah kita menentukan terminal CSR pada kompresor hermetik. Jadi teori yang panjang lebar tadi bisa kita praktekkan dalam waktu sekejap, asalkan kita tahu konsepnya secara benar. Demikian tadi pembahasan teori dan praktek menentukan terminal CSR pada kompresor hermetik. Sampai jumpa pada pembahasan materi lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.